Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Naposobulung, beserta remaja dan anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita hari ini. Hari ini kita akan memasuki ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing dengan kusut. Dan sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya
menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hukum Taurat bagi kita di pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini diambil dari Konfesi HKBP pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan, atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik karena tidak memperdulikan saluran air limbah dan pencemaran udara.
hingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita hari ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian buku ND nomor 174. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang.
Janji Tuhan akan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 98. Naik doho, latu surga do, oleh Yesus Raja nami, odoi hutana nami, opartogi, latu surga. Epistel bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Nari
Marilah kita bangkit, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang Maha Kasih dan Maha Mulia, pada hari ini kami bersuka cita ya Tuhan, beribadah kepadamu, karena kasih karuniamu dan berkat-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Kami dapat bersuka cita karena kemenangan anak-Mu Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, untuk meneguhkan juga kekuatan bagi kami, orang yang percaya kepadamu, karena Injil itu menjadi kemenangan di tengah kehidupan kami, melalui kebangkitan Yesus Kristus. Demikian juga pada hari ini, sukacita kami semakin teguh dan yakin bahwa melalui kenaikan anak-Mu Yesus Kristus ke surga, itu bukti bahwa orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan akan bangkit dan naik ke surga. Terima kasih ya Tuhan, ibadah hari ini menyemangati, meneguhkan dan menguatkan kami bahwa Injil itu, kebenaran firman-Mu telah nyata. Kuatkan kami ya Tuhan untuk selalu bersekutu beribadah dan meyakini akan kebesaran-Mu. Karena melalui ibadah kami dan juga melalui persekutuan kami, kami semakin teguh di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu bagi kami untuk selalu bersekutu di tengah gereja-Mu, terlebih pada masa ini ya Tuhan. Kami bersekutu juga di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya melalui persekutuan di rumah kami masing-masing, meneguhkan, menguatkan kehidupan kami untuk semakin percaya kepada Tuhan di tengah keluarga, di tengah masyarakat kami juga. Bisa kami menjadi orang-orang yang menunjukkan iman dan perbuatan kami dalam kasih. Terima kasih ya Tuhan, melalui ibadah ini kami juga mendoakan jemaat-Mu dalam keadaan duka cita, Tuhan yang menghibur. Di dalam keadaan sukacita, Tuhan tetap mengingatkan bahwa segalanya itu hanya bersumber dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di dalam kegiatan, pekerjaan, usaha mereka. Tuhanlah yang menambahkan rezeki bagi kehidupan jemaat-Mu.
Demikian juga anak-anak Tuhan yang sekolah baik melalui media internet di tengah rumah masing-masing. Tuhanlah yang memberkati. Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa Surgawi, Engkau berkati juga pemerintah kami, pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhanlah yang menambahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil itu memperoleh sukacita di tengah masyarakat yang mereka pimpin. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mereka bisa dimampukan untuk mengayomi masyarakat walaupun banyak tantangan dan rintangan di tengah-tengah pelaksanaan dalam pemerintahan mereka. Bapa Surgawi, sebentar juga kami akan menerima berita Injil, berita kemenangan-Mu, berita kebangkitan-Mu melalui hamba-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, sehingga kami semakin teguh kuat dan juga semangat hidup kami memberitakan Injil itu semakin nyata di kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami sampaikan doa ini hanya karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi bagi Tuhan dari buku ND nomor 783. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita boleh merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersuka cita karena kita masih diberikan Tuhan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita boleh merayakan, kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita mau melihat melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus, apakah makna dari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Apa maknanya? Adonaboi tabuat di tengah-tengah di ngoluta marhite hana naik ni Tuhan Yesus tu surga. Yang pertama, kita mau melihat Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia ini. Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia. Ketika Yesus disalib, dia mengatakan satu ucapan Yesus dari kayu salib adalah sudah selesai. Nungga marujung. Nanai dohonon nadison, apa yang sudah selesai? Donaung selesai. Di patupa Tuhan Yesus di tengah-tengah ni portibion. Ima panobusion. Penebusan umat manusia atas segala dosa. Dan karya keselamatan telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Menyelamatkan. Paluahon hita sian aga dosata. Dan yang kedua, Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Kita patut mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia menyediakan tempat untuk kita. Taduk mau lihat itu tuh hapai. Allah di parade inganam tuh kita. Di son mahita sadar, dang portibion HP inganata nama notong. Nalau salpu do hita sian portibion. Alayadong do HP sambulo ni tordita ima surgoi. Jalalau manaik Yesus tusi ima laho parade inganan. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi. Setelah Yesus naik ke sorga, Dia memberikan tugas, tanggung jawab. Ulaon, di pasahat tua kasih seana. Imalaho marbarita nauli tu sandok portibion. Manang tuliak portibion. Tuhan memberikan tugas. Tanggung jawab terakhir untuk murid-muridnya memberitakan Injil. Kalau kita melihat di sini, bagaimana murid-muridnya mampu melakukan itu? Mereka mampu. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk melakukan itu semua. Di pasahak todi hagogo untuk nasida todi porbadia jala 10 hari naik. Pesta honotama ima Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi semua muridnya. Dan itu juga dikatakan di sini dalam firman Tuhan hari ini. Akan ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan dapat mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Dan di ayat 20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nama relapatan doon, boy nasida mangulahoni, dangalani gogona, alani huaso, na pinasaha ni Tuhan Yesus tunasida. Tuhan memampukan mereka dengan kuasa rohnya. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Mereka dapat melakukan tugas penginjilan itu dengan baik. Jala ido sahat barita nauli tu hita. Boy hita manada Tuhan Yesus. Boy hita majalo haluaon. Karena Injil itu sudah sampai kepada kita. Sahat barita nauli. Ala dilehon Tuhanido gogo tunasida, dilehon do huaso tunasida. Alanima di sonnaing tabereng, molona kaningan, Tuhan pasahaton ulaon, tanggung jawab tuak kasisianna, asalao nasida memberitakan Injil marbarita nauli. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanggung jawab isaha tuhita akan naung majalo haluaon siam Tuhan Yesus aka halak na porsea. Hita pe disuruh dolau marbarita nauli. Kembali muse songon aka sisian nakaning. Mampukah kita? Boy do hita lau marbarita nauli. Tuk dogogota untuk memberitakan Injil. Jalabohado carat talaho marbarita nauli, tuliat portibion. Haruskah kita menjadi seorang misionaris? Haruskah kita menjadi seorang penginjil yang pergi ke daerah-daerah terpencil? Mananglau hita tutonga-tonga di suku-suku di pedalaman? Kalau itu memang benar-benar panggilan Tuhan bagi kita, mau tidak mau kita harus menuruti kehendak Tuhan. Alai, molodang boy do pehita manadikon dulaota, manadikon keluargata, lau mengurupi pelayanan pengabaran Injil. Baik kita lakukan melalui doa, baik kita lakukan melalui dana. Alai molo tabereng do dipartikian noaeng. Dang hal na sulit be laho marbarita nauli untuk menjangkau ke seluruh dunia. Karena apa? Kita melihat ada sebuah metode yang sangat bermanfaat karena kemajuan teknologi. Dan ini sangat menunjang untuk pengabaran Injil. Ima marhite internet. Marhite internet. Dan internet saat ini sudah umum digunakan. Bahkan sudah dapat menjangkau ke desa-desa. Ima di tonga-tonga ni bangso dohot negarata. Jala sonari atau patop nama hita boe. Ima majalo akka barita-barita terbaru. Atau patop nama boe sahat tuhita akka barita alaniaha alani internet. Nanaing dohonoku melalui internet sekarang orang sudah bisa mudah untuk memberitakan Injil. Laho marbarita nauli. Jala tabereng doi di situasi noaeng di tonga-tonga ni ima musibah pandemi virus corona. Nunga sudejo boy jolma laho marbarita nauli. Nunga sudejo ma boy pasahaton hatani debata ate. Alana tabereng do gudang nuaing akka ayat-ayat Alkitab jamita akka jamita. Ya khotbah-khotbah yang disampaikan melalui grup-grup untuk kita yang boleh menjadi kekuatan bagi kita. Alaiso tung gabe ta salah gunahon hati. Unang gabe ta salah gunahon. Alana tong do gudang nama bahen interneton tunaso situng di pasahat akka berita-berita bohong.
Aka berita hoax. Jala di pasahat aka berita-berita na boy melemahkan. Na boy mabay kita gabi gali di tonga-tonga ni ngoluta. Halay marhiti hatan di mata di tikion. Baiklah melalui dunia internet itu kita pakai untuk memberitakan Injil. Jala molo tabereng do dia ka wea grup noaing seholan padita be. Napasahaton aga renungan ate. Halana karuas pe ngau maluan be lau pasahaton aga jamita. Aga renungan ngau paditaan benuaing ruasi godangan dohono kuate. Lahum menyampaikan firman Tuhan. Jala boy ramolo tabereng di si mungkin dang hajahahan ate. Daktar jahita sudi akka berita-berita na diweai. Olo namara sepintas selalu noni. Akka renungan na mergajang na boy tabereng di si. Dang nama do kau salai. Alay tajaha mai jala neng dohonokku taulahon mai di tonga-tonga ni ngoluta asa adong manfaatna. Asa unang holan sabolus butino ni. Jangan hanya sepintas lalu. Tapi biarlah itu menjadi khotbah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Jala molo tapasaha aptong barita nauli hitape ikondo taulahon ate. Taulahon mai. Alana marhite ulauta marhite paranget tapi hitape marjamita do. Marbarita nauli do. Didok jamita mido ngolumido jamita. Bagaimana hidup kita menjadi khotbah? Kita sudah membaca firman Tuhan, kita baca renungan yang begitu banyak setiap hari. Apalagi tonga-tonga ni pirus noaingon ate guk. Gudang. Aka renungan. Mari kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita itu menjadi khotbah. Ngolutai gabe jamita. Jala ingot ma. Odo kesempatata. Bican bangolu hita, hidup ini adalah kesempatan songone deido yate. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Lakukanlah apa yang kamu baca, lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengarkan. Asa adong maknana, asa adong artina. Alana nak kaning molo kembali do tu makna ni ari hananaik. Dipaingot hita, dang portibion hapena. Ate, inganan nahot di hita, para sato kinando. Nunga di parade Tuhan Yesus inganan dia kana porsia, alani tugasta. Ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan, mari kita menjadi berkat. Melalui berkat kita juga sudah memberitakan Injil. Sonari di patu pahuriata do, ima peduli sosial, tuakka nahona dampak COVID-19. Hana boy tabain, hana boy tapatupa. Mola dong dihita, tahu rupi. Kalau kita punya dana, mari kita bantu. Mola dang mampu hita, mari kita doakan. Alai dao masya kita, akka parung utung-uton. Alana dang gabe jamitai. Alai bohado hita gabe jamita nak kaningan. Bagaimana kita berbuat yang terbaik. Bicam mangulu hita. Lasro hapa. Diramoti tu hapa, didongani tu hapa dongoluta sahat tu bason tu tikion. Jala moleate nang di tonga-tonga ni huriat HKBP Bandung Timur ate. Dao sianaka virus na sangat menakutkan na dihabiari jolo maapala di tiki nuaeng alaniaha. Diramoti tu hapa hita, didongani tu hapa hita. Ini patut kita syukuri. Ini patut kita syukuri. Oleh karena itu dalam rasa syukur kita, mari kita menjadi berkat. Marbarita nauli hita, marhite parange, marhite pabahenan, ahana boy tabain. Dimulai dari diri sendiri. Mek pena boy tabain. Holan martangi yang boy hita, mari kita doakan orang lain. Itu juga sudah memberitakan Injil. Itu juga sudah menjadi berkat bagi orang lain. Alai, dawo masyan ngulut tahun na marungutungut songon nahudo na kaninga. Taingot ma, amanginang, dang portibion nate. Dang portibion tujuan hidup kita. Ada surga dan Tuhan sudah mendahului ke sana.
Akai sedo parjabar disi, akahalak na porsia, na mangulahon hatana. Molorok na kaning Yesus sudah menyelesaikan misinya. Jadi ibadah na kaningan sudah selesai. Tugas penyelamatan dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sudah dia selesaikan. Tugas tanggung jawab tapi adongdo. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Jala paling sederhana memberitakan Injil adalah melalui kehidupan sehari-hari. Bohado ngolut tahun menjadi berkat. Gabe pasu-pasu di dia pehita. Alana marhite ulaota dia pehita mangula. Isi pehita boido marbarita nauli. Molototong hita mangulahon hombar tuhatani debata. Kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Di mana saudara bekerja. Ati tonga-tonga di ulaota ipe boido hita marbarita nauli disi. Molo diturpukon tabere na kaningan. Di ayat 20 didok takas disi alai lau doang ko nasida majami tahon barita nauli tuganup luat jala diurupi Tuhani nasida dipahot majami nasida marhite hite tada na mangihut nanaing dohonoku hitape didongani tu hapa mahita di tonga-tonga ni nguluta, Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena itu adalah janji Tuhan. Saina dongan aku doho rasi rasa roh ajal ni hasya nganon. Pos marohata tapasahat manguluta sude ulaota asa gabe lasni roha gabe pasu-pasu tarlumobi bohita laho marbarita naoli. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita. Terlumobi mah di situasi ini COVID manang corona 19 na masa apala di tikion. Amen martangiang mahita. Moliati madihu ali Tuhan didenggan di basam. Natotong mga ramoti ngulunami saha tu obason. Dileokodo di hami hahipason. Dileokodo di hami gogo. Dileokodo di hami tiki. Alani ali Tuhan di hari sadarion boy hami mamestahon. Ari hana naik mi. Nama naik doho tu surgo lau parade inganan dia kana porsea. Pos dorohanami ali Tuhan panjar pajabar dohami di surgo hasonangani. Molo totok kami ali Tuhan mangulahon sude aga hatam di tonga-tonga ni ngulunami. Alani ali Tuhan diliokodo gogo to kasih siami di pahot-hodo jamita nasida diliokodo huaso di nasida Tuhami pe diliokodo huaso to di porbadia asa margugu hami di tonga-tonga ni ngulunami di partikian sonari laho marbarita nauli. Dimulai dari diri kami sendiri. Mangulahon akan met-met di tonga-tonga ni ngulunami. Gabe boy hami ale Tuhan. Patuduhon bahwa kami adalah garam dan terang. Kami adalah berkat. Atau ngajari hami ale Tuhan. Asa totok kami mangulahon na hombartu lomo ni roham. Papos rohanami. Portibion lau salpuhonon nami do. Ale yang gugulu na manotongi ido si jalahan nami. Atong kesempatan waktu na pinasahatmu Tuhami. Hupake hami mayali Tuhan. Dohot sadenggan-denggana. Asa hidup kami ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Hali Tuhan pasu-pasu lalu naruas nyuriam na mek nama godang. Dot akan nong lanjut usia lehon las niroha di nasida. Lehon hahipasun pada parmaran parsahiton. Lehon akan narikop di ngolu si ganupari. Ali Tuhan dihorade doi. Papos rohanami. Papos rohanami sude mangido ali Tuhan. Tuho. Asa lehonom wali Tuhan sudiaka kebutuhan nami marhite ulau nami tarlumobi mali Tuhan di situasi ini ima virus corona nama sa di tonga-tonga ni ngulu nami bodo tutu ali Tuhan hami khawatir bodo mambai kami mabiar alai ali Tuhan molorapon dohoto hami pos dorohanami margugu hami jalaboy sudah sikop akan narikot di ngulu nami. Atau ngakayan akon nami ali Tuhan pasu-pasu di parsikolana. Lehon bisuk hamalon na siyakoy. Terlumobi di situasi ali Tuhan. Nasoniatusan nami di partikianon. Papos rohani akayan akon nami lau merai cita-citana. Lehonom muna terbaik di nasida.
Soni male Tuhan. Diaka rumah tangga lehononmu damai sejahtera nasiakoi asa boy nasida totong marlas nyiroa karuas nyuriam namar saya leon hamalu monakana maruki leon panggurupion songoniale Tuhan akana berduka cita ho mana mangapuli rohan nesida atau ngale Tuhan se sama dosa nami nagodenge sabadia hami dadopanmu marhite-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang namion amin. Maredehita laos tapasahat ma peliata. Yesus Kristus Tuhani, Dina Yesus Kristus Tuhani. Barita honma, barita na uli, tu saluhu tatino pai, tu saluhu tatino pai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini,
ini sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru huria dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami Republik Indonesia, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Shalom, selamat hari kenaikan.